Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan terkini profesi bidan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, saya ulangi lagi. Perkembangan terkini profesi bidan. Mata kuliah ini terdiri dari subpokok bahasa, yaitu tentang sejarah Ikatan Bidan Indonesia, perkembangan terkini pelayanan kebidanan, standar profesi bidan. Oke. Yang pertama adalah Ikatan Bidan Indonesia atau bisa disebut dengan IBI. Tentunya kalau kita di sini yang sudah lulus dari D3, semuanya pastinya sudah mendaftar di dalam organisasi IBI ya. Organisasi IBI itu sendiri berdiri pada tanggal 24 Juni 1951. Kemudian jumlah bidan lebih dari 353 ribu ya, data dari MTKI pada bulan November tahun 2015. Kemudian jumlah BPM, Badan Bidan Praktek Mandiri, sekitar lebih dari 40 ribu. Seperti itu. Nah, ini adalah awalnya ya, sebelum ada bidan, orang melahirkan itu ditolong oleh seorang dukun. Kemudian akhirnya berkembanglah pada tahun sebelumnya yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bidan, adanya seorang bidan, kemudian bidan itu memiliki organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau disebut IBI. Nah, kemudian IBI itu sendiri terdiri dari struktur organisasi ya, yang meliputi ada pengurus pusat satu di Jakarta, pengurus di daerah yang ada di provinsi, yaitu ada 34 provinsi, kemudian pengurus cabang ada di 497 di kabupaten atau kota di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengurus ranting ada 2.562 kecamatan atau institusi pelayanan ataupun pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan terkini tentang pelayanan kebidanan. Tidak lepas dari bidan ya, bahwa definisi bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan accountable yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, bersalin, nifas, dan masa antara, serta memfasilitasi dan memimpin persalinan normal atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi dan anak balita. Ini sumbernya dari ADART IBI tahun 2013 sampai tahun 2018. Kemudian selanjutnya bidan itu berperan untuk menurunkan AKI dan AKB ya, secara continuum of care ya, generasi yang berkualitas, tujuannya seperti itu. Jadi selalu kontinu, harus selalu menurunkan AKI dan AKB. Kemudian upayanya adalah yaitu memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu, yang dilaksanakan oleh bidan yang kompeten tentunya, yang memegang teguh falsafah kebidanan dilandasi oleh etika dan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau SPO ya. Kemudian untuk memenuhi pelayanan kebidanan diperlukan standar pelayanan. Tujuannya untuk apa? Adanya keseragaman, supaya bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 29 yang mengatur tentang kesehatan. Nah, kemudian standar profesi bidan itu sendiri ada 7. Yang pertama adalah standar kompetensi bidan itu sendiri, standar pendidikan kebidanan, standar pelayanan kebidanan, standar praktek kebidanan, standar asuhan kebidanan, kemudian standar pendidikan berkelanjutan, dan standar etik dan kode etik bidan. Yang pertama yaitu standar kompetensi bidan berdasarkan Kongres IBI ke-13 tahun 2013 merumuskan ada 7 area kompetensi bidan Indonesia, yaitu D3 dan profesi. Yang pertama adalah etik legal dan keselamatan pasien, di mana keselamatan pasien itu merupakan hal yang sangat penting seperti itu, dan berdasarkan kode etik tentunya.
Kemudian ada komunikasi efektif. Nah, dengan adanya komunikasi efektif itu diharapkan bidan adanya hubungan yang timbal balik, adanya komunikasi terapeutik seperti itu, sehingga terjalin emosional, terjalin kerjasama yang baik antara bidan dan pasien. Kemudian pengembangan diri dan profesionalisme itu juga diperlukan, karena pengembangan diri itu salah satunya juga lanjut studi, pelatihan-pelatihan seperti itu. Supaya tujuannya apa? Mengasah skill sehingga harapannya lebih berkompeten. Kemudian landasan ilmiah praktek kebidanan, keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, promosi tentang kesehatan dan konseling, kemudian manajemen dan kepemimpinan. Dan selanjutnya standar pendidikan kebidanan, yaitu merupakan nilai dasar dalam pendidikan kebidanan di Indonesia. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan atau trust. Jika pasien sudah percaya, masyarakat sudah percaya dengan bidan, dengan tenaga kesehatan, harapannya akar permasalahan dari masih tingginya AKI dan AKB itu bisa ditekan seperti itu. Dalam proses pendidikan kebidanan dengan mengembangkan standar-standar yang dibutuhkan oleh sebuah program pendidikan. Kemudian melakukan continuous quality improvement atau CQI secara berkesinambungan. Kemudian memelihara integritas secara konsisten dan jujur, membentuk suasana akademik yang mensupport lifelong learning. Kemudian mempromosikan otonomi profesi kebidanan, bidan dan program pendidikan kebidanan. Kemudian dokumen ICM tahun 2011 yaitu Global Standard for Midwifery Education tahun 2010. Kemudian selanjutnya jenis bidan dan pendidikan kebidanan, bahwa di mana jenis bidan itu ada dua, bidan sebagai vokasi dan bidan sebagai profesi. Kemudian untuk pendidikannya yaitu pendidikan vokasi itu diploma, kalau sekarang kan diploma 3 ya, kalau dulu ada diploma 1, kemudian ada SPK, seperti itu kan dulu, kalau sekarang diploma ya, diploma 3. Kemudian selanjutnya pendidikan akademik, sarjana, magister, dan doktor. Kemudian pendidikan profesi, ada profesi itu sendiri dan spesialis. Kemudian kualifikasi sumber daya manusia dalam pelayanan kebidanan. Kalau vokasi yang saya katakan tadi, D1, D3, D4, lupa ya, saya tadi ingatnya hanya D3 ya. Ternyata masih ada D4 ya. Oke, kemudian akademik ada S1, S2, S3. Dan profesi itu sendiri dari D4 mengambil profesi, dari S1 mengambil profesi. Nah, rata-rata kalau di sini masih dari D3 ke D4 ya, yang banyak untuk di sebagian besar, tapi juga harapannya ini sudah banyak ya ke S1, ke S2, dan harapannya nanti S3. Tapi kalau untuk undang-undang saat ini ya sebenarnya sudah ini ya, minimal harus saat ini D3 masih diizinkan, tapi harusnya sudah mulai perubahan menuju ke minimal D4 ya untuk seorang bidan. Kemudian pendidikan jalur profesi dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan praktik pada jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan kemampuan kritis dan analisis serta pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan praktek kebidanan. Nah, kemudian gelar akademik yang akan didapatkan kalau jenjang vokasi atau diploma 3 program studinya, kemudian sebutannya ahli media kebidanan. Untuk gelarnya tidak ada, tapi untuk contoh atau sebutan gelarnya, contohnya Julia Appendicus. Kemudian pendidikan profesi bidan, itu ada program studinya, pendidikan akademik atau profesi, pendidikan vokasi atau profesi. Sebutannya ya bidan, seperti itu. Kemudian gelarnya kalau pendidikan akademik atau profesi, SKEP BD, seperti itu. Kemudian kalau pendidikan vokasi atau profesi, berarti SST BD. Kemudian itu tadi untuk gelarnya, contohnya ya Julia SKEP atau Julia SKEP BD. Kalau Julia SST untuk vokasi ya Julia SST BD. Jadi nanti kalau misalkan udah di sini mau nanti lanjut profesi, ya nanti ini pendidikan vokasi ya, vokasi profesi ya. Tapi harapannya semuanya nanti bisa lanjut ke profesi supaya tidak hanya berhenti di SST tapi juga BD. Gitu. Dan serta 2 pendidikan magister kebidanan yaitu master kebidanan, gelarnya MKEP. Nah, contoh sebutan gelarnya ya MBB MKEP seperti itu.
Oke, untuk strada sendiri sekarang ada secara akademik juga ada, vokasi juga ada. Strada sendiri ada D3 kebidanan, D4 kebidanan, ada S1 kebidanan, kemudian dan juga ada profesi. Untuk bunda-bunda yang belum mengambil profesi bisa gabung profesi di strada. Kemudian jumlah institusi pendidikan bidang dan estimasi lulusan bidang. Untuk program studi kebidanan, vokasinya itu ada 739. Untuk sarjananya 3, profesinya 3, magisternya 7, untuk dokternya belum. Jumlahnya 752. Asumsi bila satu program studi mencetak 50 minimal 50 bidan, maka per tahun bidan yang dihasilkan mencapai 37.600 bidan. Nah, ini adalah data dari MTKI pada bulan November tahun 2015 yang mencapai 253.003 bidan. Kemudian selanjutnya akreditasi prodi kebidanan ya untuk jenjang pendidikan itu adalah LAMPTKES dan BAN-PT. Kalau sekarang yang dipakai itu adalah LAMPTKES ya. Kalau untuk D3 status akreditasi A-nya ternyata masih jarang sekali seperti itu, baik yang LAMPTKES maupun BAN-PT yang ada rata-rata B ya. B itu 41, C 36, sedangkan untuk BAN-PT itu 61, untuk C-nya 327 dengan totalnya kalau LAMPT ke 77, kalau BAN-PT itu 388. Untuk D4-nya B-nya 1, C-nya 1, total 2. Kemudian untuk yang BAN-PT itu B3, C-nya 6, total 9. Sedangkan untuk pendidikan profesi bidan atau profesi bidan masih belum ada. Tapi kalau untuk BAN-PT masih ada 1. Kemudian total yaitu ada 79 yang sudah terakreditasi dari LAMPTKES, kemudian untuk BAN-PT 400. Ini sumbernya berasal dari pengurus Ikatan Pusat Bidan Indonesia dan LAMPTKES BAN-PT Januari 2016. Tentunya kalau sekarang sudah tahun 2021, sudah banyak perkembangan untuk status akreditasi. Tentunya kalau sekarang menggunakan LAMPTKES seperti itu. Kemudian Sisdiknas dan standar pendidikan bidan global, WHO, ICM, Vigo, itu. Jadi tuntutan penyediaan bidan profesional. Jadi ada bidan itu dituntut menjadi seorang bidan yang profesional, tidak hanya menempuh kuliah kemudian lulus, tapi juga begitu lulus dia harus profesional dan kompeten. Pada tahun 2007 dibuka S1 profesi bidan di UNHES Surabaya. Pada tahun 2009 dibuka S1 profesi bidan di Universitas Brawijaya Malang. 2012 dibuka S1 profesi bidan di UNA. Kemudian di Strada juga ya pada tahun 2019 maaf juga sudah dibuka S1 profesi dan S1 kebidanan. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, kualifikasi minimal dosen adalah S2. Maka pada tahun 2006 dibuka S2 kebidanan di Unpad Bandung. Kemudian 2011 dibuka S2 kebidanan di Universitas Brawijaya Malang dan Unpad. Kemudian juga di Padang. Tahun 2012 dibuka S2 kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian 2014 dibuka Stikes Aisyah Yogyakarta. Dan kalau sekarang sudah banyak ya S2, S1. Banyak sekali. Di Unibrau juga sudah ada. Kemudian standar pelayanan kebidanan. Di sini ada standar pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kebidanan, ada standar asuhan kebidanan, ada standar praktek bidan, ada standar kinerja bidan, ada pengendalian mutu. Kemudian selanjutnya standar pelayanan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kebidanan. Standar 1 yaitu tentang falsafah, visi, misi, dan tujuan. Standar 2 itu berupa administrasi dan pengelolaan. Standar 2 adalah SDM, di mana terdiri dari staf dan pimpinan. Standar 4 yaitu fasilitas dan peralatan. Standar 5 kebijakan dan prosedur. Standar 6 pengarahan dan pengembangan staf. Standar 7 evaluasi dan pengendalian mutu. Kemudian standar asuhan kebidanan yang pertama adalah standar 1, kita tahu pengkajian. Pengkajian itu sendiri terdiri data subjektif dan data objektif. Kemudian standar 2 perumusan diagnosa dan masalah kebidanan. Standar 3 merencanakan, standar 4 implementasi, standar 5 evaluasi, standar
pencatatan asuhan kebidanan. Nah, kalau ini belum memakai manajemen Halim-Parne ya. Kemudian selanjutnya ada standar praktik kebidanan. Di sini ada standar praktik bidang umum, ada standar praktik bidang secara umum ya. Kemudian ada standar praktik bidang pada KIA, standar pelayanan ibu hamil, standar pelayanan ibu bersalin, standar pada kesehatan anak. Kemudian standar praktik kesehatan reproduksi perempuan dan KB, kemudian standar gawat daruratan maternal dan neonatal. Kemudian standar praktek bidan, di sini standar 1 yaitu persiapan kehamilan, persalinan, dan nifas yang sehat. Standar 2 pendokumentasian, standar 3 identifikasi ibu hamil, standar 4 pemeriksaan antenatal dan deteksi dini komplikasi, standar 5 penata laksanaan anemia dalam kehamilan, standar 6 persiapan persalinan, standar 7 pencegahan HIV dari ibu dan ayah ke anak, standar 8 penata laksanaan persalinan, standar 9 asuhan ibu postpartum, standar 10 asuhan ibu dan bayi selama postpartum. Kemudian selanjutnya yaitu standar 11 asuhan segera pada bayi baru lahir normal, standar 12 asuhan neonatus, standar 13 pemberian imunisasi dasar lengkap, standar 14 pemantauan tumbuh kembang bayi balita prasekolah, standar 15 manajemen BDRR, standar 16 kesehatan reproduksi perempuan, standar 17 konseling dan persetujuan tindakan medis, standar 18 pelayanan kontrasepsi pil, standar 19 pelayanan kontrasepsi suntik, standar 20 pelayanan AKBK, standar 21 pelayanan AKDR. Nah, kemudian standar praktek bidan masih kelanjutan pada standar 22 terdiri dari penanganan perdarahan dan kehamilan muda kurang dari 22 minggu. Kemudian standar 23 penanganan perdarahan dalam kehamilan untuk usia lebih dari 22 minggu. Penanganan preeklamsi dan eklamsi, penanganan partus lama atau macet, penanganan gawat janin, penanganan retensio plasenta, penanganan perdarahan primer pada standar 28, standar 29 penanganan perdarahan PP primer, postpartum primer ya maksudnya, standar 30 penanganan sepsis puerperalis, standar 31 penanganan asfiksi neonatal. Nah, saya rasa tadi dari 31 standar praktek kebidanan, ibu-ibu yang saat ini bekerja tentunya sudah tidak asing lagi. Tentunya ada SOP dan juga tidak hanya secara teori, tapi juga benar-benar melihat pasien dan menganamnesa pasien, melakukan pemeriksaan, kemudian juga merawat seperti itu. Bahkan mungkin seperti yang bahkan ada yang diharapkan yang tidak sesuai harapan kita. Tapi harapannya semua pasien semuanya sehat ya, artinya ada penekanan untuk peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya AKI dan AKB. Kemudian selanjutnya adalah standar kinerja bidang ya, ada 9 standar. Yang pertama adalah mutu pelayanan kebidanan itu sendiri, standar 2 pendidikan dan pelatihan, standar 3 penilaian kinerja praktik kebidanan, standar 4 kesejawatan, standar 5 etik, kemudian standar 7 kolaborasi, standar 6 tadi, kemudian standar 7 riset, standar 8 pemanfaatan sumber daya, standar 9 kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Kemudian selanjutnya yaitu pengendalian mutu. Jadi ada indikator mutu sebagai tolak ukur penilaian mutu ditetapkan beberapa indikator mutu pelayanan kebidanan meliputi persentase ibu hamil yang dilayani oleh bidan yang mendapatkan pelayanan prenatal care sesuai standar, persentase pertolongan persalinan normal oleh bidan, persentase bayi baru lahir normal yang ditolong oleh bidan yang difasilitasi inisiasi menyusui dini, persentase wanita usia subur yang berhasil menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau disebut MKJP yang difasilitasi oleh bidan. Kemudian upaya perbaikan mutu ya, upaya perbaikan mutu dilakukan melalui penyediaan fasilitas. Kemudian yang keempat ada standar praktik kebidanan. Yang pertama ada pelayanan umum, kemudian pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, standar pelayanan neonatus sakit, penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Kemudian standar asuhan kebidanan menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 atau Menteri Kesehatan
SK garis miring nomor 8 garis miring 2007. Yang pertama yaitu tadi sesuai yang sudah disampaikan di atas tadi ya, standar 1 itu pengkajian, standar 2 perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, standar 3 perencanaan, standar 4 implementasi, standar 5 evaluasi, standar 6 pencatatan asuhan kebidanan. Nah, kemudian kita masuk pada standar pendidikan berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan di sini ya tergantung saat ini kita berada di mana. Gitu. Kalau yang dikatakan berkelanjutan tentunya sudah menempuh suatu dasar. Misalnya D4 atau S1 seperti itu, atau S2 atau mungkin S3. Ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan atau pekerjaan atau pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui formal dan non formal. Nah, kemudian standar pendidikan berkelanjutan yang pertama ada standar 1 itu adalah organisasi, standar 2 itu falsafah, standar 3 sumber daya pendidikan, standar 4 program pendidikan dan penelitian, standar 5 fasilitas, standar 6 dokumen penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, standar 7 yaitu pengendalian mutu. Nah, di sini ada kode etik bidan di Indonesia. Kode etik bidan di Indonesia mencakup kewajiban bidan terhadap keputusan Menteri Kesehatan tahun 369, Menteri Kesehatan SK nomor 3 tahun 2007, yaitu ada klien dan masyarakat, ada tugas sebagai bidan, sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, ada profesi diri sendiri, pemerintah, nusa bangsa dan tanah air yang di mana di sini adalah saling terhubung, saling bekerja sama dan saling berinteraksi sebagai partner seperti atau juga berkolaborasi. Nah, kemudian itu tadi tentang perkembangan terkini profesi bidan. Terima kasih, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Terima kasih.